Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufi Putri Septiana. Di sini saya akan membuat video cara merunning data di aplikasi Smart PLS 3. Langsung saja setelah kita buka aplikasinya, klik New Project. Kita kasih nama project kita. Di sini saya kasih nama UAS Statistik 2. Lalu klik OK. Setelah itu klik double klik to import data. Kita pilih data yang sudah kita edit dan kita jadikan CSV. Lalu kita klik Open. OK. Setelah itu kita lihat data kita sudah terimpor, kita pastikan missingnya sudah 0. Setelah itu kita klik modelnya untuk membuat model penelitian kita, lalu kita blok setiap variabel untuk membuat modelnya. Klik Shift untuk variabel X1, lalu kita klik, kemudian variabel X2, variabel X3, lalu variabel BL atau variabel pemediasi kita. Selanjutnya BS atau variabel moderasi. Kemudian variabel Y-nya EWOM. Dan karena model kita model mediasi moderasi, maka jangan lupa kita masukkan hasil kali dari variabel moderasi dan mediasi. Ini diedit di filenya ya sebelum diekspor atau diimpor. Lalu kita rapikan dulu modelnya. Nah, kita ubah sesuai keinginan kita di line-nya. Menyesuaikan model kita saja. Untuk Y-nya ini. Setelah itu kita edit namanya, klik kanan, rename. Untuk X1 brand trust atau X1, lalu X2 BE atau brand experience X2. Oke. Lalu untuk X3-nya self congruence X3. Oke. Lalu untuk variabel moderasinya brand sacredness atau MO. Variabel mediasi yaitu BL, brand love. Oke, variabel Y-nya EWOM. Y. Oke. Lalu ini variabel pemoderasi antara hubungan Z dan Y. Itu hasil kali dari brand love atau variabel mediasi dengan variabel moderasi brand sacredness MO. Klik OK. Setelah itu langsung saja kita hubungkan, klik connect. Kita hubungkan untuk hipotesis 1 hubungan X1 terhadap Z, hipotesis 2 X2 terhadap Z, hipotesis 3 X3 terhadap Z, hipotesis 4 Z terhadap Y, lalu hipotesis 5 X1 terhadap Y, hipotesis 6 X2 terhadap Y, hipotesis
tesis 7x3 terhadap Y, lalu kemudian moderasi terhadap Y, dan yang terakhir adalah variabel pemoderasi untuk hubungan Z terhadap Y. Setelah itu, setelah kita pastikan model kita sudah benar, kita klik select. Setelah itu kita running datanya, klik calculate, PLS algorithm. Start calculation. Nah, di sini kita lihat dulu outer loading-nya untuk melihat data indikator kita valid apa tidak. Nah, di sini ada BS6 dan BE3 yang tidak valid. Jadi, kita hapus dulu untuk variabel yang tidak valid, yaitu BE2. Klik kanan, delete. Kita rapikan modelnya. Terus BS6, klik kanan, delete. Kita rapikan juga. Setelah itu kita klik lagi calculate, PLS algorithm, start calculation. Nah, kita lihat lagi outer loading-nya untuk melihat apakah variabel kita sudah valid. Nah, variabel ini dikatakan valid menurut teori Malhotra apabila memiliki nilai lebih dari 0,7. Nah, ini sudah valid semua ya. Berarti indikator kita sudah valid kecuali tadi BE2 dan BS6 yang sudah dieliminasi atau dihapus. Kemudian ke discriminant validity kita lihat cross loading-nya di mana hubungan variabel itu sendiri terhadap variabel itu sendiri harus paling besar daripada hubungan terhadap variabel lain. Ini bisa kita lihat kalau hubungan brand experience ini baik, lalu brand love ini juga paling besar, brand untuk moderasinya juga ini semua. Jadi bisa dikatakan kalau semua variabel kita ini valid dan memiliki model yang baik. Lalu kita ke construct reliability and validity, kita lihat dari composite reliability-nya dan nilai AV-nya, di mana nilai composite reliability-nya ini harus lebih dari 0,7 dan nilai AV-nya harus lebih dari 0,6. Nah, kalau kita lihat dari model kita ini, berarti bisa disimpulkan kalau semua variabel di dalam penelitian kita ini reliable dan valid. Lalu langsung saja kita masuk ke model fit-nya. Model fit-nya kita lihat di SRMR-nya dan nilai NFI-nya, di mana nilai SRMR ini harus kurang dari 0,10 dan nilai NFI-nya semakin mendekati 1, maka modelnya semakin baik. Nah, kita lihat dalam model kita ini nilai SRMR-nya kurang dari 0,1 sehingga model kita dikatakan fit. Didukung juga dengan nilai NFI kita yang mendekati 1, di mana nilainya 0,876. Jadi model kita bisa disimpulkan kalau model kita ini fit dan cocok atau modelnya baik. Lalu untuk melihat pengaruh dari variabel pemediasi dan Y, bisa kita lihat dari R square-nya. Di sini nilai R square-nya 0,649 dan 0,629, di mana menurut teori dari Wazzali mengatakan bahwa range hubungan apabila lebih dari 0,5 sampai 0,7 maka dikatakan memiliki hubungan yang atau memiliki pengaruh yang sedang. Jadi pengaruh dari brand love dan eWORM ini terhadap variabel yang lain itu memiliki pengaruh yang sedang senilai 64,9% dan 62,9%. Dan untuk sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Setelah itu, kita langsung aja ke uji hipotesis. Uji hipotesis, kita klik calculate, kita klik bootstrapping. Start calculation. Kita tunggu dulu ya, loading. Kita lihat untuk uji hipotesis ini kita lihatnya dari path coefficient dan specific indirect effect.
Nah, ini untuk PET koefisiennya. Untuk uji hipotesis ini dikatakan hipotesis diterima dan hubungan signifikan apabila T statistik nilainya lebih besar daripada T tabel, di mana T tabelnya yaitu 1,96 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, langsung kita lihat untuk hubungan langsung antara X2 terhadap Z ini pengaruhnya signifikan ya, karena T statistiknya lebih dari T tabel dan p-value-nya di bawah 0,05 sehingga hipotesisnya diterima dan hubungan antara X2 terhadap Z ini pengaruhnya signifikan. Lalu X2 terhadap Y ini tidak signifikan karena T statistiknya lebih kecil daripada T tabel dan nilai p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga hipotesisnya ditolak. Dan brand experience ini tidak signifikan terhadap EWOM atau Y. Lalu brand love atau Z terhadap Y ini pengaruhnya signifikan, dibuktikan dengan T statistik yang lebih dari T tabel dan p-value yang kurang dari 0,05 sehingga hipotesisnya diterima dan hubungannya signifikan. Lalu untuk selanjutnya ini berarti hubungannya tidak signifikan ya, bisa kita lihat dari T statistiknya dan p-value-nya sehingga bisa disimpulkan bahwa brand sacredness atau variabel pemoderasi ini tidak memoderasi hubungan antara brand love atau Z terhadap Y atau EWOM. Selanjutnya MO terhadap Y ini pengaruhnya signifikan dengan T statistik yang lebih dari T tabel dan p-value yang kurang dari 0,05 sehingga hipotesisnya diterima. Dan brand sacredness ini memiliki hubungan yang signifikan terhadap Y. Selanjutnya brand trust terhadap brand love, yaitu hubungannya juga sama, signifikan, di mana nilai T statistiknya ini lebih dari 1,96 ya, atau T tabelnya ya, dan p-value-nya kurang dari 0,05 sehingga hipotesisnya diterima dan brand trust memiliki hubungan yang signifikan terhadap brand love. Selanjutnya brand trust terhadap Y atau EWOM. Ini hubungannya tidak signifikan di mana T statistiknya kurang dari T tabel dan p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga hipotesisnya ditolak dan brand trust ini memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap Y. Lalu X3 atau self congruence terhadap Z ini memiliki hubungan yang signifikan di mana T statistiknya lebih dari T tabel dan p-value-nya kurang dari 0,05 sehingga hipotesisnya diterima dan self congruence memiliki hubungan yang signifikan terhadap Z. Lalu self congruence terhadap Y di mana hubungannya tidak signifikan, di mana nilai T statistiknya lebih kecil dari T tabel dan p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga hipotesisnya ditolak dan self congruence ini memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap Y. Lalu kita lihat untuk hubungan pemediasinya di specific indirect effect, di mana pada X2 brand love atau variabel pemediasi ini tidak memediasi hubungan antara X2 terhadap Y. Hal ini dibuktikan dari T statistik yang lebih kecil dari T tabel dan p-value-nya yang lebih dari 0,05 sehingga hipotesisnya ditolak dan variabel brand love tidak memediasi hubungan antara X2 terhadap Y. Begitu juga dengan X1 tidak signifikan sehingga variabel pemediasi atau brand love tidak memediasi hubungan X1 terhadap Y dan hipotesis ditolak. Berbeda dengan X3 di mana nilainya ini signifikan karena T statistiknya lebih besar daripada T tabel dan p-value-nya kurang dari 0,05 sehingga hipotesisnya diterima dan variabel pemediasi atau brand love ini memediasi secara signifikan variabel X3 atau self congruence ini terhadap Y atau EWOM. Oke, itu tadi penjelasan untuk cara running data di Smart PLS 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.